Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih, saya udah lama nggak ke majelis Telkomsel. Hari ini bisa kesini lagi. Mudah-mudahan segala kesalahan saya dengan Telkomsel bila ada di masa-masa yang lalu bisa diampuni Allah dan dimaafkan oleh kawan-kawan semua. Bismillah. Saya diamanahi tema yang saya agak kurang mampu itu, karena merasa belum menjadi hamba yang bersyukur juga ini, lagi berjuang. Jadi saya pikir kita ngomong tentang tahfiz sebentar, karena teman-teman ini masih pada muda dan insya Allah juga memiliki anak-anak yang masih bisa sangat dibentuk menjadi seorang penghafal Quran yang mulia, yang ketika nanti menjadi saudara-saudara semua, maka ia menjadi seorang penghafal Quran. Misalkan besok ia akan menggantikan Pak Pri umpama, maka dia akan menjadi seorang direktur yang hafiz Quran insya Allah. Teman-teman ini masih pada muda. Ketua kita aja Mas Fatoni masih sangat muda, mungkin sekitar 23-an mungkin barangkali. Saya dulu salah satu launching Odoa, saya ingat Mas Ade dulu salah satu launching One Day One Ayat itu di Telkomsel. Mungkin sebagian teman-teman sudah lupa, tapi saya ingat gitu karena kita di sini gitu. Jadi kalau satu hari satu ayat itu relatif 10 sampai 15 tahun itu selesai 30 juz itu. Bahkan sekarang Darul Quran Ustadz Nurkhalis dan jejaring kami memulai sesuatu yang baru gitu, yang sebenarnya lama ya, jadi ngapal Qurannya plus nomor ayatnya, kemudian sama terjemah dan tadabburnya. Beberapa waktu yang silam itu saya ketemu temen namanya Awaludin Batubara. Beliau ini hafiz tunanetra ya. Datang ke saya terus kemudian minta dites. Saya tes gitu. Terus dia bilang, "Jangan begitu tesnya Ustadz. Itu tes buat orang yang ngeliat," katanya. "Ini tes buat orang buta." Mau gimana tes buat orang buta? Sebut aja nomor ayatnya, terus saya bacain. Terus saya sebutlah ayat sekian, surat sekian itu. Dia bacain tuh. Terus dia nanya, 5 ayat berikutnya mau nggak? Gitu. 5 ayat sebelumnya mau nggak? Gitu. Subhanallah. Jadi tekukan, tikungan, belokan dia hafal itu. Bisa dari bawah, bisa dari tengah, bisa dari atas, macam-macam. Bisa acak, nomor ganjil saja, genap saja. Wih, subhanallah. Dulu saya berpikir ini keajaiban itu. Oh, ini otaknya beda gitu. Ternyata saya suudzon sama Allah gitu. Otak kita ini sama sebenarnya, cuman makainya aja pada blur gitu. Ya. Nah, kita kan, saya pribadi gitu tidak meminta 24 jam waktu dari kita semua punya waktu untuk Quran, enggak. Sedikit aja satu hari satu ayat gitu. Nah, kemarin juga Indonesia alhamdulillah sebagian yang memperhatikan dikaruniai lagi satu kisah baru gitu. Ya, ini kisah Ayu namanya. Ada yang pernah dengar kisah Ayu? Kayaknya layak tuh untuk ditampilkan di majelis Telkomsel. Nanti saya kasih nomor teleponnya. Ayu ini anak yang dari awal juga lahir udah buta matanya. Terus dia pengen ngapal Quran. Masya Allah, ini dari kecil dia udah pengen ngapal Quran. Angin dari mana tuh nggak paham juga. Terus yang amazing adalah gurunya Ayu ini Ayu orang miskin Pak, orang susah. Untuk mendapatkan juz amma itu dia harus naik sepeda. Neneknya naik sepeda 20 kilo untuk bisa beli Quran loh. Kita Quran udah di kantong kan, udah di genggaman kita. Besok mungkin kita punya cara gitu buat nginstall langsung di otak kita. Ya Hollywood sudah mulai bercanda dengan hal seperti itu, dan mungkin saja
Kenapa enggak gitu? Ya, terakhir yang Kevin Costner itu filmnya seperti itu, pindahin otak, ceder gitu. Otaknya jadi otak orang lain gitu. Jadi Ustadz Nurholis kita bedah, otaknya kita pindahin. Itu mendadak kita jadi hafiz gitu. Mungkin gitu. Nah, neneknya ini lah yang alhamdulillah dengan izin Allah membuat Ayu hafal Quran 30 juz. Berikut nomor ayatnya. Nomor ayat loh. Ya, ketemu sama saya tahun ini, jadi saya lagi ceramah di kota Ponorogo, ada acara di Gontor. Tiba-tiba dari belakang panitia interupsi, Ustadz sebentar, gitu. Ada yang mau ketemu antum nih, gitu. Saya nengok, siapa? Wah, ini Ayu namanya, kenalin diri gitu. Saya pengen ketemu Ustadz udah lama, kata dia. Iya sini karena perawakannya kecil, saya peluk, saya pegang gitu. Belakangan ternyata umurnya 16 tahun. Waduh, udah gue pelok-pelok. 16 tahun. Jadi panitia bilang, Ustadz dia udah hafal juz 30 gitu. Saya bilang, ya udah ayo baca. Enggak Ustadz, 30 juz. Oh 30 juz, subhanallah. Ayo mau dites? Ya Ustadz, kehormatan buat saya gitu katanya. Oke, saya bacain ayat. Oh itu ayat sekian Ustaz, surat sekian. Wah, ayo apa lama nomor ayatnya? Dia ketawa. Iya Ustaz. Masa sih? Coba dites terus, Masya Allah. Udah kayak Android itu, udah kayak iPhone. Jalan subhanallah. Sekali lagi, tadinya saya pikir ini keajaiban itu, ternyata ini bukan keajaiban. Bisa kita juga lakukan. Nah yang super adalah kita kan suka bilang ya, nggak ada guru gitu kan ya, nggak ada waktu gitu. Ini berlaku umum sebenarnya. If you have reason gitu. Ini di semua urusan nih, bukan cuma ngapal Quran. Kalau Anda punya alasan, so another reason will come. Semua alasan yang lain akan datang gitu. Gue sibuk, gue nggak sempat, gue nggak bisa baca Quran. Wah, pokoknya kalau kita udah nggak suka, kita nggak minat, itu alasannya banyak. Nah, Ayu ini ibunya, neneknya itu nggak bisa baca Quran. Coba tuh, kok bisa bikin anaknya kayak gini gitu, cucunya kayak gini. Ternyata ibunya, neneknya itu pakai Quran yang ada transkrip Latinnya bos. Itu yang dibacain, gila kalau. No alasan kan, tidak ada alasan, apalagi sampai alasan pakai S jamak. Ya, no alasan. Jadi tidak ada lagi alasan yang lain itu. Nah saya cuman nanya gitu, kayak sahabat saya di depan saya, umur berapa sekarang? 40. Umur 40. Kalau beliau start mulai ngapal Quran hari ini, hari ini. Umur 55 pensiun, dia bawa apa dari Telkomsel? Bawa 30 juz. Masya Allah. Iya betul, satu hari satu ayat. Ente berapa umurnya? 46. Bawah 10 tahun lagi 56. Oke, masih oke. Ada yang 23 mungkin, dan 24, ada yang 30, ada yang 40. Satu hari satu ayat aja. Dan Quran ini kan luar biasa. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dan dia baik, tentu badan kita jadi baik. Bila ada benda-benda yang jelek masuk ke dalam tubuh kita, jadi jelek tidak? Lah siapa yang meragukan kebaikan Quran? Ketika Quran kemudian ngeblend, sama darah dan daging punya diri saudara, istri saudara, anak-anak saudara. Allah. Siapa namanya mas? Mulyana. Al-Quran itu Al-Quranul Karim. Maka ketika Al-Quran itu inside ada di hati Anda, maka jadi Mulyana Al-Karim. Betul. Anda siapa namanya? Asep. Al-Quran Al-Majid, Al-Quran yang terpuji. Maka begitu kemudian Al-Quran install sempurna, perfecto, 100%, maka dia menjadi Asep Al-Majid. Gak mau loh. Dan yang menilai dan menyematkan itu adalah Allah Jalla Jalaluhu, bukan direktur utamanya Telkomsel, bukan menteri BUMN yang bilang you are the best. No, dia bukan manusia yang bilang you are the best, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik Anda adalah yang mempelajari dan mengajarkan Quran. Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Bukan Yusuf Mansur juga. Betul, Allah. Subhanallah. Keren bos. Coba deh,
Coba dimulai perjalanan bersama keluarga. Satu hari satu ayat, itu berikut artinya. Al-Ikhlas apal kan? Al-Ikhlas apal kan? Nah, tapi kita coba ngapalnya gaya Ayu gitu. Coba ya, jangan mikir. Saya mau tanya, jangan mikir. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Oh iya bener, serius dari Papri. Jangan dari gue dong. Oke, jangan mikir. Oke, jangan mikir. An-Nas ayat 5. Nah, ngurut dulu kan? Ngurut dulu gitu loh. Ayo coba ikutin saya. Qul huwallahu ahad. 1. Ayo. Qul huwallahu ahad. 1. Qul huwallahu ahad. Berapa itu? Ayat berapa? Mana suaranya? Ayat berapa? Ayat berapa? Diam yang laki-laki, yang perempuan. Ayat berapa? Wih, nyaut. Jauh gak kelihatan. Gak bisa foto gitu. Ayat berapa itu? Apa bunyinya? Artinya katakan Allah itu Esa, tunggal, jangan nyari yang lain. Kalau ngetok pintu jangan 2 orang kaya, 1 orang kaya aja. Kalau emang cukup, kalau emang lu masih kurang, lu boleh nyari 2 orang kaya. Masih kurang lagi nyari 4 orang kaya. MTT perlu bantuan. Ketika ada satu perusahaan yang cover, ya cukup lah. Gak perlu nyari yang lain begitu kira-kira. Karena merasa kurang, lu cari yang lain. Allah itu Ahad. Ahad itu ada di ayat berapa? Ayat 1 surat apa? Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Apa itu artinya? Mana suaranya? Katakan Allah itu. Katakan Allah itu Esa. Ayatnya apa? Ayat berapa itu? Ayat berapa? Apa bunyinya? Apa artinya? Baik, lanjut ayat 2. Allahus samad. Apa? Lagi? Ayat berapa itu? Ayat berapa? Apa bunyinya? Ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat 1 apa bunyinya? Cakep. Allahus samad artinya Allah tempat bergantung. Nah, ini menarik nih. Dan saya kira ini bisnis platform yang bagus, Pak. Dan saya mau ikut ngawal. Mau ikut ngawal. Kalau kemudian Telkomsel menyediakan platform seperti WhatsApp, lalu everybody ya, semua orang kemudian bisa menikmati, menghafal model kayak begini dan juga setoran itu. Kan WhatsApp ada grup tuh. Ya. Saya tadi cerita sama Ustaz Nurkhalis sebelum salat, Ustaz ngaji dulu dikit 1 ayat supaya ditiru. Ya, karena buat menghafal Quran itu tidak perlu baca Quran, tidak perlu bisa baca Quran, nggak perlu. Yang penting kuping ente berfungsi. Tapi saya kemarin alhamdulillah udah setahun ya sama Ustadz Jazir Jogja itu bikin project. Bisa nggak sih orang yang budek ya, yang tuli, bisu, kemudian cukup lah ya, bisu tuli itu udah cukup ya. Itu nggak apa-apa, bisa nggak? Ternyata bisa loh Pak. Dan ada di Jogja, silakan aja main tuh teman-teman Telkomsel Jogja. Terus saya kasih nomor Ustadz Jazir. Woi luar biasa. Terus dari mana kita taunya dia benar-benar apa? Tulis bos. Kan dia nggak buta. Ente nangis tuh kalau ngelihat mereka itu. Ya Allah ya. Ada anak yang kalau baca Quran, wah melintirnya kayak apa tau? Buat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu melintir 360 derajat. Muter bos, pala jadi kaki jadi pala. Itu stafnya Agim, Randy masih ada di sana. Kalau saya datang udah kayak anak kecil sama bapaknya, udah lari. Tapi dia menghafal 4 surah. Ketika bersama saya hanya 6 bulan, kurang lebih setahun lah. Nah kita yang kagak apa-apa kalau baca nggak perlu motorik yang berlebihan itu loh. Tapi 4 surat ya hafal, tapi Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, sama Al-Lahab. Tabat jada, keren deh. Ayat 1. Apa artinya? Ayat 2. Allah tempat bergantung nih. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Apakah duit as-samad? Bukan. Apakah
Orang as-somad, gue sih gimana dia, ditempatin di mana, gue terserah dia. Oh salah, kalimat lu nggak beres tuh. Nggak beres, hati-hati, itu kalimat syirik kecil. Gue ini dipindahin gara-gara ganti sih. Begitu ganti pimpinan ya gitu dah gue dipindahin. Waduh salah bos. Itu akan bikin lu jadi neraka sepanjang hidup lu. Enggak, Allahus Samad, bukan orang as-somad. Ajarin bini lu pada di rumah. Lu mau ke pasar, pasar tuh punya Allah. Bilangin, pasar itu punya Allah. Karena pasar punya Allah, nggak perlu lu bawa duit. Ya, gitu. Allahus Samad, boy, serem ini. Allah tempat meminta bergantung dia, bos. Sudah. Nanti kalau lu mau ngopi dong Neng, minta sama Allah. Oh ya nggak apa-apa, ya Bismillah aja. Nanti akan ente lihat bagaimana cara Allah bekerja menghadiahkan kopi buat anda dan anda tidak bergantung kepada istri. Allah hadirkan yang lain yang bisa. Bisa. Jangan main-main ya. Jangan bercanda. Aku domelin sama akhwat. Allahus Samad. Jadi ma'at tadabbur. Wow, ma'at tadabbur lebih gila nih daripada cuma ngapal doang bos, sama tadabbur. Oh, sadis itu. Keren. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat satunya? Apa itu artinya? Katakan Allah itu Esa, satu-satunya. Masih korelasi tuh. Quran ini ibarat cincin, mutarabbitut. Ya, dia tuh saling kait mengait. Terus itu. Karena udah ada pengakuan bahwa is the one, satu-satunya, maka ya as-somadnya bulat gitu. Kalau kita kan enggak, ya kita sih percaya sama Allah ji, tapi kan kita ikhtiar perlu, enggak perlu. Nah bingung kan? Satu masuk aliran apa ini? Enggak perlu, kalau ikhtiar lu sejajar sama Tuhan. Oh bahaya bos, ikhtiar sejajar sama Tuhan, bahaya. Jangan sejajar sama Tuhan, ikhtiar mah ikhtiar aja, ibadah. Dari mana lu taunya? Gampang, kalau lu kecewa, itu jadi Tuhan. Kalau lo khawatir jadi Tuhan. Temet-temet nih satu-satunya gua nih ji. Kalau gua nggak jual nih rumah gua, kayaknya nggak mungkin gua pergi haji. Jadi Tuhan. Apa kita liatin aja. Nggak apa-apa. Handphone baru dia mau kasih tahu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Nggak ada bos, ikhtiar lu salah itu. Gue udah masukin ke 17 perusahaan ji, tapi nggak ada yang manggil gue. Salah, lu bergantung sama perusahaan. Emang company as-samad? Allah as-samad. Tapi kalau kita bisa menempatkan itu menjadi ikhtiar sebagai ibadah dan adab, etika dan akhlak, oh itu keren. Wajib kita ikhtiar. Dari mana ji? Gue bayar utang, gue gak punya kerjaan. Nah kerjaan tuh jadi Tuhan. Lebih baik lu gak kerja kalau begitu. Kenapa? Kerjaan lu nanti bakal malah mempertajam atau memperdalam utang lu. Gue nih kalau punya bisnis aja mungkin gue bisa gerak lagi kali gue bisa. Enggak gitu cara mikirnya, gak gitu. Allahus Samad. Bener, praktek aja. Jalan berdua sama istri. Sebelum jalan berdua sama istri, sholat duha. Ya Allah, kata Ustadz Yusuf Mansur, pasar punyamu. Iya sih, bumi ini semua punya engkau kan. Godain Allah. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Karena ini punyamu ya Rabb, saya mau datang mau minta. Sebutin dah tuh, innad duhaa. Mana suaranya? Innad duhaa wal bahaa wal jamalah wal quwwata wal qudrata wal ismata. Nah, buka deh tuh daftar belanjaan. Ada ikan di situ. Wal ikana ikanuka. Wad daginga wad telora teloruka. Wa sayura sayuruka. Wa cabea wa tomata wa bawanga. Semua milik Allah. Milik Allah. Allah punya Allah Esa Ahad. Ayat pertama ada Ahad. Ayat 2 ada As-Samad. Keren ini.
Ngapal Quran mungkin wede. Ngeblend lu, luangin lah waktu. Kalau lu bisa ngeluangin waktu buat ngopi, kenapa lu nggak bisa ngeluangin waktu buat Quran? Kalau lu bisa ngeluangin waktu buat baca-baca berita, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Kan keren begitu pensiun, upacara pensiunnya adalah khataman Quran tanpa mushaf semua, di luar kepala semua. Subhanallah, keren, cakep itu. Mudah-mudahan terjadi itu. Dan pada saat itu terjadi, di rut Telkomsel juga hafiz atau hafizah. Yakin, Menak BUMN-nya juga hafiz atau hafizah. Presiden juga insya Allah juga hafiz hafizah. Iya, bener lu lihat aja. 2017 dulu. Iya. Paham kan nih? Ngomong doang susah amat ya. Ini bang ngomong doang. Nggak ada pak. Mimpi itu dekat kalau Allah itu ada sama kita. Nggak ada pak. Yang susah tuh nggak ada. Udah jalan nanti ke pasar atau mau tukang ikan udah enteng. Nggak ada urusan dia sama ikan. Nggak ada urusan. Urusannya bainaka wa bainallah. Woi, urusannya antara ente sama Allah aja. Keren kan? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ini kan punya siapa? Kata si tukang ikan nggak mempan. Gua udah download ceramahnya Yusuf Mansur. Gua tahu nih, lu mau ngomong punya Allah kan? Enggak. Gua juga download. Hah? Gua belajar dari YouTube. Lu beli pakai duit. Lagi ngobrol-ngobrol gitu datang teman lama aja SMA lama. Ente di sini? Iya di sini. Di mana? Situ kompol. Lah, gua juga di sini. Ya kita jarang ke pasar. Kita lu ngapain ke pasar? Ngetes tauhid. Allah nih, Allahu Samad. Bener Ji. Bener. Keren banget. Bener loh. Kalau ente sudah punya ahad, ente udah punya somad seperti Bilal berkata ahad. No fear bos. Nggak ada ketakutan bos. Ini gimana ya, kita nggak ada persiapan nih buat si abang-abang mau kuliah banyak nggak ada Allah. Wa inna kampusuka. Abang mau kuliah di mana? Mau kuliah di mana? Di mana aja lu, gua nggak punya duit tau. Hah? Lu mau nyusahin bapak lo? Hah? Supaya kita berdua nggak susah, bismillah, dikit lagi asar, kita datang ke Allah. Wa inna kampusuka ya Rabb. Semua kampus milikmu ya Allah. Ahad, Samad, ma'ana. Al-Ahad, As-Samad, ma'ana. Bersama kita semua. Selesai. Semua kampus bakal nyari ente. Punya anak benar. Serius itu. Cek, begitu kenal sama Allah, bener loh. Ngerasanya tuh gak ada yang susah gitu. Bener-bener. Mudah-mudahan nih dipiara sama Allah nih. Rasa ini dipiara gitu, dipelihara gitu. Mudah-mudahan. Ada ujian bapak yang membuat kita menjadi. Tapi enggak lah, Udahlah insya Allah. Apa coba, saya pengen jadi imam di Masjidil Haram. Kecapek lo? Kecapek? Oh iya, jangan ketawain aneh ente. Siapa namanya? Gua laporin lo. Anda pengen jadi imam di Masjidil Haram. Ente bilang susah, tapi susah buat siapa? Buat kita bos. Buat Allah mah ada yang susah. Masjidil Haram punya dia. Wa inna makkatuka. Wa innal madinatuka. Wa inna ka'batuka. Lah kalau emang tahu ini punya Allah, minta lah. Ana minta 2002 nih minta. Ya Allah, saya pengen jadi imam, jadi imam. Sampai kesampaian. Saya ingat saya dari 2002 tuh saya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Jalur ikhtiar hampir enggak ada. Apa ikhtiarnya apaan? Emang tahu lo ikhtiarnya kan enggak gitu kan? Kecuali kita berusaha memantaskan diri ya kan, saya ngapal Quran, saya belajar Quran, saya coba tahsinnya sebenarnya apa segala macam sebenarnya.
Tapi kan jalan menuju sononya nggak paham gitu. Nyampe bos. 2005 nyampe. 2005 gue berangkat umrah. Begitu nyampe ke Masjidil Haram udah bubar Isya. Ya gue bikin Isya sama jemaah. Woi, ini kan unpickable bos. Unpickable ini. Mana saya tahu di answer, nggak tahu saya bos. Al-jawab nggak tahu, nggak cuma ya Rob as-su'al, permintaan adalah saya punya question ini ya Rob, saya punya request, saya pengen jadi imam Masjidil Haram. Masalah turuk, masalah sabil, masalah subul, masalah Allah. The way, masalah Allah. If there is will, there is Smith. Will Smith. If there is a will, there is Smith. Begitu saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, wah insya Allah di haram jadi imam bos. Allah, belakang saya jemaah saya, ada istri saya, ada orang Jordan, ada orang Nigeria, ada orang Egypt, ada orang Saudi, sama nggak apa-apa, keep going dong, keep going. Kalau punya dream keep going. Kenapa? Lu punya Al-Ahad, punya As-Samad, maju dong ke ayat 3-nya dong, jangan berhenti di ayat 2 gitu kan, maju terus. Ayat 2 apa ayat 2? Ayat 1. Coba baca mundur ayat 2 ke ayat 1. Cakep, hebat kan? Hebat, lu bisa baca mundur tuh. Oh bener, nggak percaya, kita kan belum sampai ayat 4. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat berapa? Apa bunyi ayat 2? Apa bunyi ayat 3? Apa bunyi ayat 1? Coba baca 3, 1, 2. Cakep. Cakep. Keren. Keep going bos, keep going. Jangan cuma nyampe ayat 2, nyampe ayat 3 saya angkat tangan lagi sama Allah. Ya Rob, makasih nih udah ngasih saya jadi imam di sini. Makasih Allah, nggak kepikiran. Tapi saya pengen yang di sono ya Allah. Pengen yang di sono. Di kaki Ka'bah, jiwaril Ka'bah. Allah bilang, oke, enti juga soft, keep going. Jalan, saya jalan terus. Alhamdulillah 2010, 2011, 12 berteman sama imam-imam haram. Berteman. WA-an. Cakep nggak tuh? WA. Buat Yusuf Mansur bisa berteman sama imam haram. Wih. Ente belum tahu rasanya begitu saya keluar nih, ya. Saya keluar dari apa? Dari majelis imam. Keluar nih, masih imam. Bareng sama imam. Allah, rasanya bos. Kayak ente selfie sama Yusuf Mansur gitu dah. Nah, di belakang imam bos jalan, ya Allah, ada pegang pundak itu. Masjidil Haram saya kagak banget. Tadi itu perjalanan keyakinan dari kakek apa? Al-Ahad, As-Samad. Gua nggak mikir tuh karena raja. Asal saya nanya, bahkan saya nanya sama imam-imam haram. Bos, kayak apa kalau saya mau jadi imam di sini? Apa jawaban mereka? Susah. Tak benar. Mesti ngaji tuh imam. Ngomong lu tuh. Lah habis apa kata dia? Ini yang ngatur raja. Nggak benar bos. Mana ada raja ngatur-ngatur? Raja siapa yang bisa ngatur? Raja cuma satu bos, Al-Ahad. Yang lain raja palsu. Buktinya saya nyampe lu berteman sama imam. Allah. Begitu sholat Ka'bah, imam, saya. Saya minta sama Allah semua yang menghalangi saya hajar. Ya doa sama Allah, ya Allah ini Ka'bah. Ya tuh orang halangi. Bikin dia pingsan ya Rob. Alhamdulillah bos, kagak pingsan tuh ya bos. Tapi lihat perjalanannya, lihat ayat 3 apa? Ayat 4. Walam yakul lahu. Ayat berapa itu? Ayat 3. Ayat 4. Ayat 1.
Coba sekarang semua yang keras, suara yang keras, baca mundur dari 4 ke 1, silakan. Subhanallah, ada yang cuman pas qul huwallahu ahad doang. Keren itu, keren. Nanti jadi imam bos, bacanya jangan begitu. Jadi imam nanti jangan standar, jangan dari bismillah, nggak beres. Dari siratal ladzina an'amta alaihim. Allahu akbar. Begitu sudah selesai baca takbiratul ihram, siratal ladzina an'amta, itu imam tuh baca, makmum pada bingung, gua ketinggalan apa ya? Nggak taunya naik ke atas dia, naik ke atas, ihdinas siratal mustaqim, bener naik ke atas, terus sampai maliki yaumiddin arrahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Nggak sekalian lo dari assalamualaikum. Dulu saya bilang apaan sih gaya-gayaan, ternyata enggak bos. Ngaji kayak begini ini yang buat jadi otak hidup. Penghafal-penghafal lama seperti Ustaz Nurkhalis dan saya, kami ini ngapalnya itu satu muka, atas turun ke bawah, atas turun ke bawah, atas turun ke bawah. Otak nggak ada latihannya kecuali itu. Tapi begitu diacak, coba 4, 2, 3, 1, silakan. Subhan. Ya kayak gitu. Keep going, maju terus. Kalau maju terus nanti nyampe. Aneh maju terus, udah berteman sama imam. Berteman juga sama gubernur Makkah, Madinah. Audiensi ketemu dan kenal sama raja. Oh, ini steppingnya udah clear ini. Tinggal dikit lagi. Nah 2000 berapa itu, 2014 saya berdoa tuh sama Allah di kaki Ka'bah. Udah makin dekat kan tuh, gitu. Saya bilang sama Allah, ya Allah, Engkau tahu saya pengen banget jadi imam di Masjidil Haram ya Rabb. Rabb, kalau emang untuk menjadi imam di Masjidil Haram, saya mesti dulu jadi presiden Republik Indonesia. Nggak apa-apa ya Rabb. Iya bener, nggak apa-apa bener. Saya terima ya Allah, saya terima. Kalau untuk menjadi imam di Masjidil Haram saya harus dulu menjadi presiden Republik Indonesia, nggak apa-apa ya Allah, saya redho. Begitu saya bilang sama Allah. Saya begitu bilang sama Allah, saya redho. Kenapa? Bayangan saya mikir begini. Nih bayangan yang salah. Yang saya bilang tadi, kalau ini jadi ikhtiar, lu salah. Lu beli mobil harus ada duit. Salah. Nggak benar itu. Nggak benar. Nggak benar. Nggak benar. Saya bilang kalau saya jadi presiden, nanti selebrasi sujudnya tuh di kaki Ka'bah. Saya mau telepon tuh Raja Arab, gue mau datang. Raja Arab nanti nyambut. Gue bilang jangan nyambut di istana, nyambut gue di Masjidil Haram. Gue mau ke situ. Nanti Raja nanya, tradisi ini kan, Raja nanya, mau hadiah apa esok? Enggak ada. Gue udah kaya, ngapain gue kasih hadiah? Gue cuma minta mau jadi imam. Gue mau jadi imam aja. Raja ngomong beres, mikir. Satu jadi imam. Setelah aneh pulang ambil, lu mau jadi presiden ambil. Gue mau cuma pengen jadi imam, ambil. Iya bener, nggak ada urusan presiden, pengen jadi imam. Tapi hebatnya Allah itu siapa? Al-Ahad. Nggak ada syarat don, bidun syarat, without any syarat. Nggak ada syarat itu. Jangan cuman syarat pakai S, syarat nggak ada. Allah tuh nggak ada syaratnya. Allah bahkan jabanin saya di tahun 2014. Iya nggak? Ini berita gembira nih buat Indonesia. Jadi Allah bilang begini sama saya, sob nggak belajar, kamu bisa punya perguruan tinggi padahal kamu saat itu masih susah. Kalau saya punya perguruan tinggi bos, tapi rumah saya udah gedong, saya udah jadi pejabat publik, terus saya punya perguruan tinggi biasa. Waktu pejabat-pejabat dikti itu datang ke rumah saya bingung, kan ngasih surat tuh, dia garis miring bla 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 gitu, ngasih surat saya berhak menyelenggarakan pendidikan S1 dan sarana informatika dan teknik informatika 2002, 2003.
Mereka bingung gitu datang ke rumah saya, masih tanah, atasnya masih bumbungan bambu, tembok agak rapet. Bener itu. Saya kalau makan malam kadang-kadang suka ada ular di bumbungan, iya. Kadang-kadang lewat dia nggak permisi gitu. Ini rumah orang kampung bos, rumah orang kampung. Saya punya toilet itu mungkin 2004 kali. Iya bener. Dulu waktu saya masuk jadi suami Maimunah, ya Rob, itu toiletnya di Jamban itu loh, di Empang. Dan 9 tuh saya mau buang air, saya nanya sama istrinya, mana toiletnya? WC-nya gue di Empang kak. Saya pakai kain, saya pergi ke Empang, ada pelepah apa namanya, kelapa gitu. Ente kangen nggak yang kondisi gini? Kangen. Asik itu open sky ya. Open toilet. Waduh, begitu saya jongkok lele pada merapat. Apa gue ngapain kemarin? Oh, nungguin makanan. Waduh, saya kerjain Pak lele zaman dulu. Saya gantung. Enggak saya putusin tuh, biarin aja. Oh, pengen tahu. Jadi Allah bilang kalau kata kamu aku harus menjadikan dulu kamu presiden, bukan aku dong, bukan Al-Ahad, bukan As-Samad, bukan. Gak perlu sob. Udah kita jadiin 2014. 2014 itulah saya menjadi imam pertama kali di Masjid Nabawi. Makin gak percaya dah. Berita gembira nih, setelah sekian lama nggak ada orang yang menjadi imam di Haramain. Haramain Ustaz. 2014 alhamdulillah saya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam di Masjid Nabawi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Imam. Kapan aja saya datang saya boleh menjadi imam. Kapan. Yang istimewa nih, yang istimewa. Lu boleh nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting lu denger. Yang istimewa nih, kalau saya datang, imamnya udah ada di sejadah. Imamnya udah ada sejadah nih, kalau Allah udah mau. Kalau Allah udah mau. Dan imam ada yang bisikin. Aduh, Ustaz Yusuf Mansur, mundur. Kita nggak apa-apa. Mundur, gila. Nih muka nggak percaya. Demi Allah saya ngomong, demi Allah belum puasa nih bos. Wallahi hilang hafalanannya kalau aneh bohong. Serius, kalau aneh datang imam belum takbir dan dia dikasih tahu ada Ustaz Yusuf, asli demi Allah mundur. Sampai segitunya tuh Al-Ahad itu sampai segitu, kalau bulan As-Samad sampai segitu. Kenapa? Karena 2014 masjid di Darul Quran berdiri yang baru di Kampung Ketampang Tangerang, namanya Masjid Nabawi. Jadi kapan aja gua datang gua jadi imam. Kalau gua datang ada santri jadi imam, mundur deh. Ada gurunya lah. Sebentar bos, sebentar. Kalau lu keep going, tetap nyampe. Kan bentar lagi begini bulan. Habis cawapresnya kan 2019. Terus 2024 kan ya macam-macam mamanen. Benar, Quran gitu juga. Kalau lu stop juga impian lo dong. Jangan stop dong. Lu kan udah pada jalan di menghafal Quran, enggak percaya. Gua tanya, terusin. Alhaakumut wal duha al-qari'atu ar-rahman yasin ila waqa'atil waqi'ah. Perkaranya lu berhenti. Segitu udah. Jangan berhenti. Li'ilafi Quraisyin ilafihim wattin subhan iqra subhan alam tara ila rabbika. Macet. Ayat apa itu?
Coba deh majelis tinggi majelis Telkomsel nih dicoba bikin platform jajal di komunitas terbatas dulu gitu. Kita aja. Ini bukan buat ngobrol ya, umumin. Ini bukan buat ngobrol, tapi ini buat belajar. Nanti kita invite satu imam yang kalau emang susah, imam haram aja potong-potong. Imam haram potong-potong kayak gini. Ini ada yang saya potong-potong. Ini udah 12.55. Jam 1 kita selesai ya. Ngomelin loh. Nah ini saya kemarin kan kita kedatangan Syekh Abdurrahman Jamal Al-Ausi. Oh ya, nanti beliau mau datang lagi Pak. Nanti kita gandeng tangan ya. Ya, ente yang biayain itu semua jalan nanti. Iya bener, asik itu. Imam haram bos. Imam haram turun, nanti PPPA gandeng Telkomsel. Kita perjalankan imam itu ke seluruh wilayah-wilayah Telkomsel. Subhanallah. Kita lihat ya. Ini suara beliau. Oke, sebentar. Buka dulu surah Al-Ma'arij. Silakan dibuka surah Al-Ma'arij. Silakan dibuka surah Al-Ma'arij. Sebelum surah Nuh. Surah ke-70. Surah ke-70 dari ayat pertama. Sudah semua? Sudah? Bismillah ya. Kita sama-sama dengar suara imam. Pak, suara ini bukan suara yang tidak bisa ditiru. Bahkan sama anak ente umur 2 tahun. 2 tahun nih. Ini lagi nyuapin nih ibunya, istri ente. Taruh aja itu rekamannya di samping dia. Ntar ente bakal kaget. Pulang, dia bisa. Ayub tuh seperti ini. Bismillah ya. Dari awal. Sorry, dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal, dari ayat 1. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Sa'ala Sorry. Saya matiin sebentar.
Ini tuh bukan suara yang susah ditiru. Gampang kalau kita mau pelajarinya. Dan saya udah belah-belah ini, udah potong-potong. Ya, untuk menutup kajian kita pada siang hari ini, konsentrasi ke ayat pertama. Konsentrasi ke ayat yang pertama. Bismillah ya. Coba. Lagi. Subhanallah. Enak kan? Rame-rame bareng istri sama anak-anak ya. Sehari saya nggak sadar Al-Ma'arij kelar. Bikin kita selamatan kecil undang anak-anak, bilang sama mereka, ayo anak-anak coba buka Al-Ma'arijnya. Ente pada pakai baju koko, istri pakai baju putih, anak-anak semua pada pakai baju rapi, semua baca Quran di depan anak-anak yatim, enggak pakai Quran. Baca sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi sampai selesai. Dan kehormatan nanti buat ente bakal baca di depan siapa? Di depan Allah Jalla Jalaluhu. Insyaallah nanti kita terusin lagi. Saudara punya kewajiban kerja. Insyaallah mudah-mudahan gedoran pertama ini membuat saudara coba deh mudah-mudahan, apalagi anak nih umur 3 tahun. Kalau sehari saya 13 tahun, nggak perlu disantrainin juga. Asal ente kencang nih, istri kencang gitu, ibu kencang, suami kencang, insyaallah anak di tangan ente sendiri 13 tahun hafiz insyaallah. Habis itu ente mau lepas kemana anak ente udah ada Quran Insight mau apa? Gak ada. Kalau udah Quran Insight dia antibody sudah, insyaallah lah. Gak ada yang ngomong. Oh itu ada penghafal Quran yang korupsi, mana sini, sini. Gak ada gak ada. Itu penghafal Quran, gak ada. Dibohong itu, kalau ada dibohong penghafal Quran. Insyaallah dah, suruh istri, kalau istri nggak kerja, sekalian ikut ngapal. Saya kalau jadi petinggi Telkomsel paling enteng. Kita umumin, masih pada mau gajian nggak? Ya udah, sehari saya gitu ya, 30 hari 30 ayat, setor, yang setor tunai, gajinya turun. Insyaallah Bu, Pak, nanti kita kapan-kapan ketemu lagi. Tadi saya ngelontarin sepintas saja. Mudah-mudahan nanti PPP bisa gandeng Telkomsel memperjalankan imam haram ke seluruh Indonesia. Dia pengen sebulan di Indonesia. Jadi rata-rata imam haram kalau datang ke Indonesia, komentarnya cakep-cakep Pak. Jannah, jannah di mana-mana mobil gitu dia bilang. Macet rupanya. Dia bilang jannah, gunung, laut, sungai, pada senang mereka kemari. Dan ini kan jadi berita juga buat pariwisata Indonesia. Karena kan kalau imam haram yang udah ngomong, ya orang-orang Arab kemari lah Pak. Kenapa banyak orang Arab ke Lombok? Ya karena itu banyak orang-orang hebat datang kemudian mensosialisasikan.
Insyaallah mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sudah mulai di sini ngapal Quran 4 ayat surah Al-Ikhlas. Sebelumnya kami juga sudah hafal Al-Ikhlas, tapi nggak ada tadabburnya, nggak aman nomor ayatnya. Hari ini kami bisa ngapal dengan nomor ayatnya, ngacak pula lagi. Ayat 4, ayat 3, ayat 2, ayat 1. Ya Allah, indah benar kalau teman-teman terus ngerinsek, terus maju hingga selesai An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, terus sampai kemudian An-Nas. 576 ayat di dalam surah di juz 30. Beliau ini kami ini hafal. Berikut nomor ayatnya, artinya, tadabburnya, maknanya. Ya Rabb, terus lagi juz 29, terus lagi juz 28, 27, 26, 25 sampai 5, 4, 3, 2, 1. Ya Allah, izinkan Engkaulah yang mewisuda kami nanti di hari akhir-Mu ya Allah, disaksikan oleh para malaikat-Mu. Orang-orang tua kami yang kami panggil ya Allah, orang-orang tua kami yang Engkau panggil dan Engkau dudukkan di samping kami, dan Engkau yang memberikan mahkotanya untuk mereka ya Allah. Yang menjadi saksi adalah para nabi-Mu, terutama Nabi Allah Muhammad SAW dan para malaikat-Mu ya Allah. Kami pernah diwisuda sebagian kami S1. Betapa kemudian orang-orang tua kami yang cuma ngelihat, tidak dipasangkan toganya yang masang rektor, dan dipasang bukan ke orang tua kami ya Allah, ke kami. Lalu kami melihat ulang videonya, bagaimana kemudian orang tua kami menangis bahagia, tersenyum, melambaikan tangannya, bergembira, sebagian sesenggukan, setengah mati, mungkin mengingat perjalanan menyekolahkan kami, memuliakan kami ya Allah. Itu yang mewisuda, yang memberikan toganya adalah rektor, masih sama-sama manusia. Bagaimana lagi ya Allah upacara wisuda bagi penghafal Quran, yang mana Engkau punya Rasul-Mu menyampaikan janji-Mu bahwa siapa orang yang menghafalkan Quran, orang tuanya akan Engkau pakaikan mahkota. Ya, langsung dari tangan-Mu ya Allah. Bila mana kami ingin anak kami jadi penghafal Quran, tentu saja harusnya orang tua kami pun ingin melihat kami juga penghafal Quran. Bismillah ya Allah, nggak ada yang terlambat. Bismillah. Teman-teman sudah mulai 4 ayat dalam surah Al-Ikhlas. Izinkan teman-teman semua terus berjalan tanpa henti dan mengajak serta yang lain. Berikan berkah-Mu ya Allah untuk Telkomsel dan seluruh perusahaan-perusahaan di seluruh muka buminya ini ya Allah. Muka bumi-Mu ini ya Allah dengan Quran. Berkahi, rahmati dengan Quran. Berikan pertolongan-Mu dengan Quran. Berikan rizki-Mu dengan Quran ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih banyak. Maaf saya sudah mengambil waktu lebih banyak. Saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.